Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat keselamatan sampai sekarang ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ratna Tamrin selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kelompok 4. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Alia Dwi Utami, Dian Nur Zafira, Dina Asanova, Luluk Fadila Wibowo, Muhammad Fajri Muharram, Nur Hikmah, Siti Anissa, dan Wulan Sari. Adapun materi yang akan dibawakan oleh tim penyaji yaitu materi tentang batu saluran kemih. Kepada rekan kelompok saya, Alia Dwi Utami, saya persilahkan. Batu saluran kemih adalah adanya batu di traktus urinarius, yaitu ginjal, ureter atau kandung kemih, dan uretra, yang membentuk kristal, kalsium, oksalat, fosfat, kalsium urat, asam urat, dan magnesium. Branner dan Sudat 2002. Batu saluran kemih atau urolithiasis adalah adanya batu dalam saluran kemih. Lukman dan Sorensen. Dari dua definisi tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa batu saluran kemih adalah adanya batu di dalam saluran perkemihan yang meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Faktor predisposisi terjadinya batu saluran kemih yaitu A. Infeksi, B. Statis dan obstruksi urin, C. Ras, D. Air minum, E. Pekerjaan, F. Suhu, dan G. Makanan. Pemateri selanjutnya yaitu Dian Nur Zafira. Kepada Dian Nur Zafira saya persilahkan. Patofisiologi. Mekanisme terbentuknya batu pada saluran kemih atau dikenal dengan urolithiasis helum diketahui secara pasti. Namun demikian ada beberapa faktor predisposisi terjadinya batu, antara lain yang pertama peningkatan konsentrasi larutan urin akibat dari intake cairan yang kurang serta peningkatan bahan-bahan organik akibat infeksi saluran kemih atau statis urin menjadikan sarang untuk pembentukan batu. Supersaturasi elemen urin seperti kalsium, fosfat, dan faktor lain yang mendukung terjadinya batu meliputi pH urin yang berubah menjadi asam, jumlah cairan urin, masalah-masalah dengan metabolisme urin mempengaruhi pembentukan batu asam urat. pH urin juga yang mendukung pembentukan batu. Batu asam urat dan sisin dapat mengendap dalam urin yang alkalin, sedangkan batu oksalat tidak dipengaruhi oleh pH urin. Imobilisasi yang lama akan menyebabkan gerakan kalsium menuju tulang akan terhambat. Peningkatan serum kalsium akan menambah cairan yang akan diekskresikan. Jika cairan masuk tidak adekuat, maka penumpukan atau pengendapan semakin bertambah dan pengendapan ini makin kompleks sehingga terjadi batu. Batu yang terbentuk dalam saluran kemih sangat bervariasi. Ada batu yang kecil, ada yang besar. Batu yang kecil dapat keluar lewat urin dan akan menimbulkan rasa nyeri, trauma pada saluran kemih, dan akan tampak darah dalam urin. Sedangkan batu yang besar dapat menyebabkan obstruksi saluran kemih yang menimbulkan dilatasi struktur. Akibat dari dilatasi akan terjadi reflux urin dan akan menimbulkan terjadinya hidronefrosis karena dilatasi ginjal. Kerusakan pada struktur ginjal yang lama akan mengakibatkan kerusakan pada organ dalam ginjal sehingga terjadi gagal ginjal kronis karena ginjal tidak mampu melakukan fungsinya secara normal, yang mengakibatkan terjadinya penyakit gagal ginjal kronik yang dapat menyebabkan kematian. Pemateri selanjutnya yaitu Gina Asanova. Kepada Gina saya persilahkan. Gejala batu saluran kemih. Yang pertama, nyeri berat di samping dan belakang di bawah tulang rusuk. Yang kedua, nyeri menjalar ke perut, bawah, dan pangkal paha. Yang ketiga, nyeri saat buang air kecil. Yang keempat, urin berwarna merah muda, merah dan coklat, keruh dan berbau tak sedap. Yang kelima, mual dan muntah. Dan yang keenam, buang air kecil lebih sering dari biasanya, namun dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, pencegahan batu saluran kemih. Yang pertama, memperbanyak minum air putih. Yang kedua, tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, gula, atau garam.
Yang ketiga, tidak sering menahan buang air kecil. Dan yang keempat, mengontrol ke dokter jika memiliki penyakit yang bisa meningkatkan risiko. Pemateri selanjutnya yaitu Luluk Fadila Wibowo. Kepada Luluk saya persilahkan. Manifestasi klinis adanya batu dalam traktus urinarius tergantung pada adanya obstruksi, infeksi, dan edema. Pada bagian A, ketika batu menghambat aliran urin terjadi obstruksi piala ginjal serta ureter proksimal yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama infeksi pyelonefritis dan sintesis disertai menggigil, demam, dan disuria. Dapat terjadi iritasi batu yang terus-menerus. Beberapa batu menyebabkan sedikit gejala namun secara perlahan merusak unit fungsional efron ginjal. Yang kedua, nyeri hebat dan ketidaknyamanan. Pada bagian B, batu di ginjal terbagi menjadi 4. Yang pertama, nyeri dalam dan terus-menerus di area kontrovertebral. Yang kedua, hematuri. Yang ketiga, nyeri berasal dari area renal menyebar secara anterior dan pada wanita nyeri ke bawah mendekati kandung kemih, sedangkan pada pria mendekati testis. Yang keempat, mual, muntah, dan diare. Pada bagian C, batu di ureter terbagi menjadi 4. Yang pertama, nyeri menyebar ke paha dan genitalia. Yang kedua, rasa ingin berkemih namun hanya sedikit urin yang keluar. Yang ketiga, hematuri akibat abrasi batu. Yang keempat, biasanya batu keluar secara spontan dengan diameter batu 0,5 sampai 1 cm. Pada bagian D, batu di kandung kemih terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama biasanya menimbulkan gejala iritasi dan berhubungan dengan infeksi traktus urinarius dan hematuri. Yang kedua, jika batu menimbulkan obstruksi pada leher kandung kemih akan terjadi retensi urin. Pemateri selanjutnya yaitu Muhammad Fajri Muharam. Kepada Fajri saya persilahkan. Selanjutnya kita masuk pada komplikasi dan pemeriksaan diagnostik. Komplikasi diantaranya itu yang pertama obstruksi, yang kedua hidronefrosis, yang ketiga gagal ginjal, yang keempat pendarahan, dan yang kelima itu pada laki-laki dapat terjadi impoten. Selanjutnya di pemeriksaan diagnostik diantaranya yang pertama urinalisa, yang kedua darah lengkap, yang ketiga foto ronsen, yang keempat IVP, yang kelima sistourethroskopi, dan yang keenam USG ginjal. Lanjut kita masuk ke asuhan keperawatan. Yang pertama, A. Pengkajian keperawatan. Pengkajian adalah langkah utama dan dasar utama dari proses keperawatan yang mempunyai 2 kegiatan pokok. Pengkajian keperawatan pada pasien kanker gaster menurut Rubenstein David tahun 2015. Di antaranya biodata klien, yang kedua riwayat kesehatan sekarang dan riwayat kesehatan terdahulu, yang ketiga riwayat penyakit keluarga, yang keempat pemeriksaan fisik, yang kelima data biologis, fisiologis, psikologis, dan spiritual, yang keenam data penunjang, dan yang ketujuh analisa data. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hikmah. Kepada Nur Hikmah saya persilahkan. Selanjutnya B. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah proses menganalisis data subjektif dan data objektif yang telah diperoleh pada tahap pengkajian untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Adapun tahapannya yaitu A. Menganalisis dan menginterpretasi data, B. Mengidentifikasi masalah klien, C. Merumuskan diagnosa keperawatan, D. Mendokumentasikan diagnosa keperawatan. Menurut tim Pokja SDKI DPPPNI tahun 2016, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien ureterolithiasis adalah yang pertama A. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, B. Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, C. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, D. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, dan terakhir E. Resiko hipovolemia ditandai dengan kekurangan intake cairan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Siti Anissa. Kepada Siti Anissa saya persilahkan. C. Intervensi keperawatan. Yang pertama, manajemen nyeri. 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri. 3. Identifikasi respon nyeri nonverbal.
4. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. 5. Fasilitasi istirahat dan tidur. 6. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. 7. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 8. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. 9. Jelaskan strategi meredakan nyeri. 10. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. 11. Anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 12. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. 13. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Selanjutnya, manajemen nutrisi. 1. Identifikasi status nutrisi. 2. Identifikasi makanan yang disukai. 3. Monitor asupan makanan yang disukai. 4. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. 5. Berikan makanan yang tinggi serat untuk mencegah konstipasi. 6. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. 7. Anjurkan posisi duduk jika mampu. 8. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jumlah nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Yang terakhir, edukasi kesehatan. 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. 2. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. 3. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. 4. Berikan kesempatan untuk bertanya. 5. Jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. 6. Ajarkan perilaku hidup sehat dan bersih. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Wulan Sari. Kepada Wulan, saya persilakan. D. Implementasi keperawatan. Implementasi adalah inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan disusun dan ditujukan pada nursing orders untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari pelaksanaan adalah membantu klien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitas coping. Terdapat 3 tahap dalam tindakan keperawatan, yaitu persiapan, perencanaan, dan dokumentasi. Evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan pelaksanaannya sudah berhasil dicapai. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai tujuan. Hal ini bisa dilaksanakan dengan mengadakan hubungan dengan klien berdasarkan respon klien terhadap tindakan keperawatan yang diberikan, sehingga perawat dapat mengambil keputusan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Selanjutnya, kesimpulan. Batu saluran kemih dapat disebabkan oleh berbagai sebab, diantaranya intake cairan yang kurang, aktivitas yang kurang, iklim yang dingin atau panas, serta makanan yang dapat mencetuskan terbentuknya batu ginjal. Tanda dan gejala yang khas pada penyakit ini tergantung dari letak batu dan besarnya batu. Gejala yang tersering adalah nyeri dan gangguan pola berkemih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.